Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agustina Safitri. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis, semester 4 kelas A. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah audio video editing dengan dosen pengampu Bapak Wahyat MKom. Di mana dalam video ini saya akan membagi menjadi 3 part. Yang pertama yaitu penjelasan tentang sejarah dan perkembangan prosesor. Part kedua menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan RAM, dan yang part ketiga menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hard disk atau SSD. Pertama, yakni prosesor. Bila kita membahas sebuah perangkat komputer, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya prosesor. Komponen ini diibaratkan seperti otak pada manusia, memiliki tanggung jawab sebagai pusat pengendali dan mengordinasikan semua fungsi dari komputer. Nah, apa sih prosesor itu? Prosesor adalah perangkat terpenting dalam sebuah komputer. Tanpa adanya komponen ini, maka komputer tersebut tidak dapat bekerja. Prosesor juga dapat dikatakan sebagai tenaga pelaksana sebuah program atau perintah. Nah, berikut ini akan dibahas berbagai seri prosesor Intel dari masa ke masa berdasarkan generasi. Yuk simak sampai habis. Yang pertama, yakni generasi Nehalem. Dirilis pada 2010, Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan tertentu seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada generasi Sandy Burch. Diperkenalkan pada 2011, generasi kedua diberi nama Sandy Burch. Hadir menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Teknologi tersebut yang membuat lebih praktis dan efisien dibanding generasi sebelumnya. Yang ketiga, ada generasi Ivy Bridge. Generasi ketiga yang dinamai Ivy Bridge diumumkan ke publik pada September 2012. Menggunakan fabrikasi 22 nanometer, membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Yang keempat, yakni generasi Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat yang teknologi fabrikasinya sama seperti Ivy Bridge, 22 nanometer. Akan tetapi, generasi yang diluncurkan pada 2013 ini memiliki kecepatan lebih unggul dibanding Ivy Bridge. Yang kelima, yakni ada generasi Broadwell. Broadwell lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada 2015. Menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Yang keenam, yakni generasi Skylake. Pada Agustus 2015, lagi-lagi Intel mengeluarkan generasi terbarunya, yaitu Skylake. Generasi keenam ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama dengan generasi sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan lebih hemat daya. Yang ketujuh, yakni generasi Kaby Lake. Generasi prosesor yang diluncurkan oleh Intel selanjutnya yaitu Kaby Lake. Generasi yang lahir pada 2016 ini
masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Berikutnya, yakni 8, generasi Kaby Lake Refresh. Generasi ke-8 ini merupakan Kaby Lake versi refresh yang rilis pada 2017. Kendati memiliki desain MA yang sama dengan pendahulunya, namun performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Yang ke-9, yakni generasi Kaby Lake. Nama yang unik untuk sebuah generasi prosesor Intel berikutnya yaitu Kaby Lake. Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Yang ke-10, yakni generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Cannon Lake yang menjadi generasi ke-10 Intel menawarkan performa yang super cepat. Generasi yang diproduksi pada 2018 ini mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya anyar. Yang ke-11 yakni generasi Tiger Lake. Seperti yang kita tahu, peradaban terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan Intel yang merilis generasi prosesor terbarunya bernama Tiger Lake. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1nm++. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterai hemat. Wah, ternyata banyak juga ya seri prosesor Intel dari masa ke masa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yakni penjelasan tentang perkembangan RAM. Perkembangan RAM dari masa ke masa. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, sebuah bagian dari sistem komputer yang sangat penting. Tidak hanya pada komputer PC maupun notebook saja yang membutuhkan RAM. PDA dan banyak perangkat elektronik lain pun ikut membutuhkan bagian ini. Berikut ini perkembangan RAM dari masa ke masa. Yang pertama yakni RAM atau Random Access Memory. Ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Yang kedua yakni DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Muncul pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi. Yang ketiga yakni RAM FPM atau Fast Page Mode. Muncul pada tahun 1987, RAM jenis FPM ini merupakan RAM paling kerap digunakan dalam sistem komputer pada masa itu. Yang keempat yakni EDORAM atau Extended Data Out Dynamic Random Access Memory. Muncul pada tahun 1995, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory yang merupakan penyempurnaan dari FPM. EDORAM mempunyai access time sekitar 70 ns hingga 50 ns. Yang kelima yakni SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Muncul pada peralihan 1996 sampai 1997, Synchronous Dynamic Random Access Memory lebih dikenal sebagai PC66. Yang keenam yakni SDRAM PC100. Sama seperti SDRAM, SDRAM PC100 bekerja untuk komputer Pentium 2. Yang ketujuh yakni RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Muncul pada tahun 1999
yang menggunakan modul RIM, transfer data secara serial pada data bus 16 bit dengan kecepatan 16 GB per det. Yang kedelapan yakni RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRDRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Yang kesembilan yakni SDRAM PC133. Bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 1,06 GB per det. Yang ke-10 yakni SDRAM PC150. Pada tahun 2000, memori PC150 mempunyai access time 7ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per det. Yang ke-11 yakni DDR SDRAM. Pada tahun 2000 menggunakan sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz. Yang ke-12 yakni DDR2 SDRAM. Pada tahun 2004 memiliki kelebihan high clock speed 400 sampai 800 MHz. Memiliki 1 keping 2 GB dan dipasangkan teknologi Connectible Grid Array atau BGA. Yang ke-13 yakni DDR3. Pada tahun 2007 memiliki bandwidth sampai dengan 1600 MHz dan mampu mentransfer data dengan clock efektif 800 sampai 1600 MHz. Yang ke-14 yakni SIM atau Single Inline Memory Module. Modul atau chip memori ditempel di salah satu sisi sirkuit PCB. Memori ini hanya mempunyai jumlah kaki pin sebanyak 30 dan 72 buah. Yang ke-15 yakni DIMM dan SODIMM. DIMM atau Dual Inline Memory Module artinya adalah memori yang ditempelkan pada kedua sisi PCB saling berbalikan. Memori DIMM diproduksi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu dengan jumlah kaki 168 dan 184. Yakni yang selanjutnya ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Diproduksi dalam dua jenis. Jenis pertama mempunyai kaki sebanyak 72 dan satunya berjumlah 144 buah. Dan yang ke-16 yakni RIM atau SORIM merupakan jenis memori yang dibuat oleh Rambus. RIM pada dasarnya sama dengan DIMM dan SORIM mirip dengan SODIMM. Demikianlah mengenai perkembangan memori RAM, dan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dari hard disk atau SSD. Baiklah, kita akan memasuki part 3, yakni penjelasan tentang perkembangan hard disk. Nah, sebenarnya hard disk itu apa sih? Hard disk merupakan media penyimpanan berbasis magnetik yang didesain sebagai alat penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Yang pertama yakni hard disk yang pertama kali dibuat, yaitu dikeluarkan oleh IBM pada tahun 1956 yang bernama IBM Ramek 305. Hard disk ini berkapasitas sangat kecil, yaitu sekitar 5 MB. Yang kedua, di tahun 1961, IBM kembali menciptakan hard disk drive atau HDD pertama yang dapat removable atau dapat dicopot pasang yang bernama IBM 1311. Yang ketiga, setelah setahun kemudian,
pada tahun 1962, IBM kembali mengeluarkan seri hard disk terbarunya, yaitu IBM 1301 yang memiliki 25 piringan dan berukuran 24 inci berkapasitas 28 MB. Yang keempat, yakni di tahun 1965, lagi-lagi IBM mengeluarkan varian hard disk terbarunya yang bernama IBM RAM Kit 2310. Hard disk ini berukuran 14 inci dan berkapasitas 1024 MB atau 1 GB dan menjadi hard disk pertama yang menggunakan satu piringan. Yang kelima, pada tahun 1979, giliran Fujitsu menciptakan hard disk yang diberi nama Fujitsu F6421 Eagle. Hard disk tersebut berkapasitas 446 MB, menggunakan 6 buah piringan dan berukuran 10,5 inci. Yang keenam, yakni di tahun yang sama, Seagate juga mengeluarkan hard disk yang bernama ST506 dan menjadi yang pertama yang berukuran 5,25 inci. Kapasitasnya hanya sebesar 5 MB. Yang ketujuh, pada tahun 1981, Sony memperkenalkan disket drive pertama yang berukuran 3,5 inci dengan diberi kode seri OA-D30V yang berkapasitas 0,4375 MB. Yang kedelapan, pada tahun 1983, Rodine memperkenalkan disk drive pertama yang berukuran 10 MB dan diberi kode nama RO352. Disk drive ini terdiri dari 2 piringan dan masing-masing piringan berukuran 3,5 inci. Yang kesembilan, tahun 1983, Maxtor memperkenalkan hard disk yang diberi kode XT1140 dan merupakan hard disk pertama yang menggunakan 8 buah piring yang dikontrol oleh perantara motor, yang masing-masing piringannya berukuran 5,25 inci dan berkapasitas 126 MB. Yang ke-10, tahun 1986, Conor Peripherals menciptakan hard disk berukuran 3,5 inci yang berkapasitas 40 MB. Yang ke-11, yakni di tahun yang sama, Conor mengeluarkan hard disk keduanya yang diberi kode CP3022 dengan kapasitas 21 MB dan berukuran 3,5 inci yang menggunakan satu buah piringan. Yang ke-12, pada tahun 1988, Hitachi juga memperkenalkan hard disk buatannya yang diberi kode DKU86i dan diklaim merupakan hard disk pertama dengan kapasitas 1890 MB dan juga menggunakan 8 buah piringan. 13, yakni pada tahun 1989, ada Western Digital membuat standar IDE atau Integrated Drive Electronics untuk semua hard disk yang ada pada masa itu. Yang ke-14, memasuki abad 20, tepatnya tahun 2001, Seagate kembali mengeluarkan varian hard disknya yang bertipe SATA pertama dengan native command queuing. Hard disk ini sudah mencapai kapasitas 120 GB. Dibandingkan yang lalu, kapasitas ini meningkat 6 kali lipat. Yang ke-15, pada tahun 2005, perusahaan Samsung memperkenalkan sebuah hybrid hard disk 2,5 inci
yang menggunakan komponen mekanis magnetis dan juga non-flash memory yang memiliki fungsi sebagai buffer yang cepat. Nah, yang ke-16, pada tahun 2006, Seagate kembali mengeluarkan serian terbarunya. Kali ini, harddisk ini bernama Pan Particular Recording Momentus 5400,3, sebuah harddisk 2,5 inci yang berkapasitas 160 GB dan menggunakan teknik vertical recording. Yang ke-17, kemudian di tahun 2007, giliran Hitachi yang meluncurkan DeskStar 7K1000, harddisk pertama yang berkapasitas 1000 GB atau 1 TB. Dan yang ke-18, pada tahun 2010, SanDisk mengeluarkan terobosan baru dalam media penyimpanan. SanDisk mengeluarkan SanDisk SSD atau Solid State Drive. SSD ini tidak berisik, hemat daya, cepat dan juga handal. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang perkembangan dari harddisk ataupun SSD. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kesilapan dalam video ini, saya memohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.